Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu juga kata Allah, kami datangkan neraka jahanam. Diperlihatkan kepada seluruh manusia yang ada ketika dibangkitkan di hari kiamat itu, ditampakkan neraka jahanam. Diambillah oleh Imam Ibnu Katsir sebuah hadis dari Rasulullah. Nabi katakan, nanti neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah dengan 70.000 tali kekang. Mana itu? Tidak terbayangkan. Ada 70.000 tali kekangnya. Dan di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menarik. Berapa jumlahnya? Sebesar apa neraka itu? Nah, pada saat neraka itu diperlihatkan, nah inilah yang terjadi. Yauma idzi yatadzakkarul insan, barulah manusia itu kemudian teringat dengan apa yang sudah dia kerjakan. Baru terbayang, teringat, rupanya amal saya sedikit, rupanya pahala saya sedikit, rupanya saya dulu tak sempat bertaubat, rupanya saya dulu masih menyimpan banyak dosa demi dosa. Terbayang ketika nampak neraka jahanam itu. Wa anna lahu dzikra, ternyata ingatannya itu kata Allah Subhanahu wa taala enggak ada lagi gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat yang ke-17. Kita bacalah Bapak Ibu ya, karena ayat ini enak sekali susunan kata-katanya. Sampai nanti ayat yang terakhir yang kita harapkan melekat pada diri kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kita gas sedikit. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuziqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sifat yang kembali Allah sebutkan kepada orang-orang kafir itu adalah mereka betul-betul tidak pernah sekalipun atau sedikit pun tukrimun, memuliakan, meninggikan derajat. Siapa yang mereka muliakan itu? Al-yatim, anak-anak yatim. Dan memang banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sifat orang-orang kafir itu. Mereka begitu tidak suka kepada anak-anak yatim. Apalagi anak yatim yang miskin-miskin itu mereka tak suka ya. Tapi kalau ada anak yatim yang punya warisan banyak, mereka cari kesempatan bukan untuk anak yatimnya, tapi untuk memakan harta anak yatim. Jadi bahkan kita sebutkan dulu, pernah kita bahas, kalau mereka menyembelih onta atau kambing, kalau ada anak yatim
miskin itu dekat-dekat untuk meminta bagian mereka, mereka usir. Jangan dekat-dekat. Jadi pembunuh hatinya menengok anak yatim. Padahal Nabi dalam beberapa hadis, kembali kita ingatkan, diulang-ulang nih, anak-anak yatim ini mengatakan bahwasanya rumah yang paling baik dalam pandangan Allah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan oleh yang punya rumah. Dia pelihara anak yatim itu, kemudian dia muliakan, dia sayangi, mungkin sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan 10 buruk rumah dalam pandangan Allah, kata Rasulullah, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim itu disiksa, anak yatim itu ditelantarkan, anak yatim itu dibiarkan. Maka kemudian muncul satu istilah dari Nabi yang harusnya kita ambil perhatian. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang begitu peduli dengan anak yatim itu, kata Rasulullah, adalah seperti jarak antara jari tengah dengan jari telunjuk. Di mana? Fil jannah, di dalam surga. Maka orang yang akan memperhatikan anak yatim, memuliakan anak yatim, membesarkan anak yatim, dijamin masuk. Bukan fil akhirah, Pak. Fil akhirah itu kan masih ada 2 kemungkinan, neraka, surga. Tapi Nabi katakan fil jannah, di dalam surga. Maka bagi yang apa misalnya, ekonomi alhamdulillah bagus, anak-anak sudah besar, sudah bebas, tinggal berdua, tidak ada salahnya kita cari keluarga kita. Yatiman dza maqrabah, ada ayat sebelumnya kan, anak yatim yang masih punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Tapi ingat, innamal a'malu binniyat. Hati-hati, jangan niat kita itu apa? Biar dia bisa bantu-bantu sih, biar dia bisa nyapu lantai, biar dia bisa bersihkan rumah. Bukan itu tujuan kita, tapi untuk memuliakannya, membesarkannya, menyayanginya seperti menyayangi anak kita sendiri. Yang kedua, kata Allah, sifat yang melekat pada mereka diulang lagi. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dalam surah Al-Ma'un itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekarang Allah pakai redaksi yang berbeda. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka itu, kata Allah, tidak. Kalau yahuddu itu menyuruh orang, ngajak orang. Kalau tahadduna ini ada saling mengingatkan. Ada dua sisi yang mengingatkan dan sisi yang diingatkan. Ada hubungan timbal balik. Ya. Maka di sini pesan dari Allah itu kepada kita semua, kalau ada saudara kita lupa menyayangi orang miskin, itu salah kita juga, karena kita tidak memberikan nasihat. Maka saling mengingatkan. Gimana? Kita bantu. Yuk kita bantu yuk. Ada yang tuh kelaparan tuh, yuk kita bantu. Nah itu dia, saling mengingatkan. Tahaddun ini ada 2 pihak. Ya, mungkin suatu ketika kita lupa, yang mengingatkan adalah saudara kita, atau suatu saat saudara kita lupa, kitalah yang mengingatkan. Apa objeknya? Ta'amil miskin. Ngasih makan orang miskin. Beri makan, karena makan ini kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Makanya kembali diulang-ulang, jalan lempang kita untuk masuk ke surga itu salah satunya adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Saya kemarin lewat di sebuah rumah besar, ini buat saya iri saya. Besar bukan karena besarnya rumah itu tidak, tapi di luar pagar itu saya melihat tuan rumah itu membuat keran air, kemudian membiarkan siapapun dari masyarakat yang lewat di situ untuk mengambil. Aduh, ini luar biasa. Dan ada orang yang bawa galon itu diisi. Sebab kalau beli pula galon itu dapat ribu. Bagi orang
orang yang kaya mungkin 4.000 itu tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang susah, 4.000 itu jadi problem. So, saya berpikir, nanti saya buat juga lah, saya alirkan ya. Karena begitu indahnya memberikan yang disebut oleh Nabi itu saqiyul ma, ya. Ini hadis ini selalu diikuti oleh Ustaz Abdul Somad. Salah satu bentuk daripada kita berinfak membantu orang itu adalah dengan memberikan air, saqiyul ma. Jadi siapa yang punya rumah tepi jalan sebetulnya jadi satu satu aksi bagi kita. Jangan hanya sekedar sebuah teori. Kita misalnya berdua di rumah itu aja lagi. Tangki airnya kadang-kadang 3. Kadang-kadang ngisi tangki itu tak sekali 2 hari karena jarang dipakai. Maka alirkannya. Mau ada yang ngambil atau tidak, pokoknya siapa yang ngambil saya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pasti akan berkah. Nah, ini bagian daripada sifat berbagi dengan orang yang kebalikan sifat itu sangat tidak disenangi oleh Allah. Ini dia, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi apa yang saya lakukan hari ini itu dalam rangka timbal balik saja, mengingatkan kita semua agar kita begitu peduli dengan orang-orang miskin. Yang hari ini orang miskin itu makin lama makin banyak orang miskin. Makin banyak. Makin banyak orang miskin ada ini. Kenapa sedikitnya? Karena standarnya kita turunkan, Pak. Standarnya maka makin sedikit, ternyata orang miskin itu banyak. Yang harus kita entaskan. Mungkin di kita tidak terasa, tapi pergilah kita ke Jawa, Bapak Ibu. Itu uang 2.000 itu kadang-kadang itu mau bertumbuh orang tua gara-gara hanya uang 2.000. Itu susahnya sebagian daripada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi sifat yang sangat Allah celai. Apa dia? Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Mereka itu kata Allah suka memakan harta warisan dengan cara-cara yang rakus. Aklan lama itu betul-betul bahasa kita ini comok. Ya Bu ya. Nah, turas ini apa maknanya? Ada 2 makna. Pertama, ini dikaitkan dengan anak yatim. Anak yatim yang sudah meninggal ayahnya, ternyata dia meninggalkan harta warisan. Ternyata oleh orang yang menjaga anak yatim itu, dia pelihara anak yatim tadi untuk dimakan hartanya, dihabiskan hartanya. Sehingga nanti anak yatim itu tak dapat apa-apa, dia tuh miskin. Ketika dia balik sudah besar dia tak punya apa-apa lagi karena sudah dihabiskan oleh orang yang memelihara dia. Maka itu menjadi satu dosa yang sangat besar. Salah satu dosa yang Allah sampaikan ada api di dalam perut orang itu adalah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka sedang memakan api neraka, sedang memasukkan api neraka ke dalam perut mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya umum, Pak. Ada orang yang betul-betul jahat dengan harta warisan yang harusnya dibagi adik-beradik, tapi dia makan secara zalim. Tidak dapat adiknya, Pak. Dia gadaikan surat tanah, dia serewetkan peninggalan orang tuanya. Tidak dapat. Nah, ini yang dimaksud dengan dia makan harta warisan itu dengan rakus. Dia habiskan semua. Apa dia bagi kepada yang berhak mendapatkannya. Padahal kalau ada 4 orang adik-beradik atau 5 adik-beradik, semuanya mesti dapat, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan aturan yang sudah dibuat oleh Islam. Laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Seorang laki-laki mendapat 2 jatah perempuan. Itu dia. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Harta laki-laki nanti ada hak istrinya di situ. Harta laki-laki ada hak ibunya di situ. Harta laki-laki ada hak anaknya di situ. Ada harta.
ada hak saudari perempuannya yang suaminya meninggal, itu beratnya tanggung jawab laki-laki. Tapi kalau perempuan, hak yang dia dapatkan itu adalah hak dia saja, karena dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami maupun kepada anak-anak. Jadi jangan dibuat masalah, Pak. Karena kalau Allah membagi itu pasti bagus. Tidak mungkin Allah membagi dengan tidak adil. Allah sudah membagi itu dengan seadil-adilnya. Walaupun ada hari ini pakar-pakar yang menganggap itu tidak adil. Yang adil itu kalau sama-sama banyak, tidak bisa. Karena tanggung jawab yang paling besar itu ada pada kaum laki-laki. Maka jangan memakan harta warisan. Kalau bukan haknya, distribusikan kepada saudara kita masing-masing. Jangan sampai memakan harta warisan. Karena memakan harta warisan dengan zalim itu termasuk salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Mereka begitu mencintai harta dengan cinta yang jamma, berlebih-lebihan, berkelewatan cinta hartanya. Sehingga saking cintanya mereka dengan harta, tidak mau harta mereka itu berkurang. Pokoknya yang ada dalam pikirannya nambah. Jangan ada kurang. Tidak bisa. Tidak boleh. Kita memang butuh harta, tapi Islam membatasi di sini. Jangan sampai memiliki kecintaan yang berlebih-lebihan kepada harta kita. Karena harta tidak akan kita bawa mati. Harta tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Harta tidak akan membuat lapang kubur kita. Ya, tidak ada semuanya itu. Semuanya akan kita tinggalkan. Tapi hari ini kita memang dikejutkan oleh orang yang begitu cinta dengan harta. Umur sudah tua, uban sudah umur 75, 80, masih saja kerja sekian triliun. Untuk apa kira-kira? Ya kan? Digadaikannya nasib sekian ribu orang, ya kan? Dibuatnya tipuan demi tipuan dan lain sebagainya. Habis pikir gitu. Untuk apa lagi? Padahal perut itu hanya mungkin sepiring nasi tak bisa masuk lagi. Gigi pun sudah mulai goyang untuk makan itu, tidak bisa lagi. Tapi ternyata hari ini ada yang memunculkan seperti itu. Ini bentuk daripada satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi agama kita, harta menjadi wasilah untuk berbagi, untuk menolong orang, menyekolahkan orang. Infak kita ini ada hal menarik yang disampaikan. Saya dengar Ustaz Hasan Latif. Kalau ada orang berhutang dengan pinjol di sekitar kita, bayarkan dengan uang masjid. Contohnya inilah ya, tengok mungkin siapa yang setiap hari dia harus bayar cicilan bunga karena kena kredit, kena rentenir, bayarkan dengan uang masjid. Nanti suruh yang bersangkutan untuk cicil ke masjid tanpa ada bunganya. Harus sekarang masjid ini bukan hanya untuk di dalam ini saja lagi, tapi dia sudah harus keluar. Bagaimana kita membebaskan masyarakat kita dari riba? Karena sekarang salah satu hal yang membuat masyarakat ini menjadi susah ada riba. Setiap kita buka HP, Pak, yang ada itu adalah pinjaman online. Banyak iming-imingnya. Bunganya hanya 0, sekian. Tidak ada ceritanya. Ternyata kita minjam dia 20 juta, harus balik 50 juta sekian bulan yang akan datang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan masjid harus jadi tempat solusi. Sehingga dengan cara seperti itu masyarakat kita akan terbebas. Kemudian kita ikat hati mereka agar kemudian mereka datang ke sini. Sehingga masjid kita ini tidak hanya dimasuki oleh orang-orang yang memang sudah hebat-hebat, tapi juga calon-calon orang yang hebat yang hari ini belum tersentuh oleh hal-hal yang bersifat nasihat. Mungkin dengan cara itu mereka kita ajak untuk datang ke masjid. Itu saya kira satu ide yang cukup bagus Bapak Ibu. Karena hari ini kita saksikan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah riba yang hari ini masih belum bisa kita hentikan.
Kemudian Allah cerita untuk hari akhirat yang akan datang. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata Allah, sekali-kali tidak, suatu saat nanti bumi itu akan digoncangkan, dukka, dakkan dakka, dan goncangannya itu berturut-turut, tidak pernah berhenti, datang sini berganti, sampai akhirnya bumi ini kemudian jadi rata. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, karena semakin sering goncangan itu, tak putus-putus goncangan itu, makin lama bumi ini kemudian semakin rata. Gunung-gunung pun hancur, bangunan-bangunan semua hancur. Kemarin kita lihat itu goncangan di Maroko ya Pak. Kita saksikan Pak, malam di sana, setengah jam berikutnya sampai gambar video goncangan itu di kita. Saking cepatnya informasi hari ini. Itu hanya sekian menit goncangannya. Sempatlah goncangan itu sampai 1 atau 2 jam kira-kira akan terjadi. Rata semua Pak. Itu kata Allah itu. Nanti akan terjadi, bumi itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti dia sampai kemudian bumi itu menjadi rata. Selesailah hidup kita. Ya, disitulah hari kiamat terjadi. Kemudian terjadi hari kiamat, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka pada saat itu Allah pun datang untuk memulai periode demi periode, fase demi fase kehidupan yang akan kita lalui. Siapa yang datang juga? Wal malaku. Begitu juga dengan para malaikat. Yang mereka datang saffan saffa, bersaf-saf, mengiringi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ini datang untuk memulai hisab sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seluruh manusia untuk meminta kepada Allah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak sanggup meminta kepada Allah agar hisab dimulai. Tak tahan lagi kita berdiri begitu lama. Tak tahan lagi dengan suasana yang begitu mencekam. Minta kepada Allah. Karena Nabi Adam tak mau, Nabi Nuh tak sanggup, Nabi Ibrahim tak mampu, Nabi Musa juga tak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa juga tak mampu. Akhirnya mengadulah terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir itu disebutkan, ana laha, akulah yang bisa meminta itu, kata Rasulullah. 2 kali Rasulullah mengulang, akulah yang akan meminta kepada Allah. Akulah yang akan meminta kepada Allah agar dimulai penghisapan seluruh amal perbuatan manusia. Maka datanglah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan syafaat kubra itu Pak ya. Ada syafaat bantuan dari Nabi untuk kita semua. Maka kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah untuk memulai itu. Dihisablah kita satu persatu, disaksikan oleh seluruh malaikat untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Apakah dosa yang banyak atau pahala yang bejibun. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu juga kata Allah, kami datangkan neraka jahanam. Diperlihatkan kepada seluruh manusia yang ada ketika dibangkitkan di hari kiamat itu, ditampakkan neraka jahanam. Diambillah oleh Imam Ibnu Katsir sebuah hadis dari Rasulullah. Nabi katakan, nanti neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah dengan 70.000 tali kekang. Mana itu? Tidak terbayangkan. Ada 70.000 tali kekang. Dan di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menarik. Berapa jumlahnya? Sebesar apa neraka itu? Kalau satu malaikat aja itu sudah penuh langit dan bumi ini saking besarnya. Bagaimana kalau 70.000? Itu baru satu tali kekang. Belum lagi yang 69.999 yang di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menarik neraka
jahanam untuk diperlihatkan oleh Allah kepada calon-calon yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, pada saat neraka itu diperlihatkan, nah inilah yang terjadi. Yauma idzi yatadzakkarul insan, barulah manusia itu kemudian teringat dengan apa yang sudah dia kerjakan. Baru terbayang, teringat, rupanya amal saya sedikit, rupanya pahala saya sedikit, rupanya saya dulu tak sempat bertaubat, rupanya saya dulu masih menyimpan banyak dosa demi dosa. Terbayang ketika nampak neraka jahanam itu. Wa anna lahu dzikra, ternyata ingatannya itu kata Allah Subhanahu wa taala enggak ada lagi gunanya. Jadi teringat akan dosa ketika diperlihatkan neraka jahanam itu tak ada lagi gunanya. Paling-paling hanya sekedar memperbanyak air mata. Paling-paling hanya sekedar menambah penyesalan. Tidak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Itu apa lagi? Tidak ada gunanya kamu mengingat masa lalumu, itu tidak ada gunanya. Sekarang jalani saja. Berani berbuat, berani bertanggung. Wa anna lahu dzikra. Maka kemudian bertambah-tambahlah sedihnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia pun berkata sambil menangis, sambil menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya, berandai-andai Pak. Ya laitani, andaikan dulu aku banyak berbuat kebaikan untuk kehidupan akhirat. Ini ya laitani qaddamtu li hayati. Mengapa aku dulu tak banyak berbuat yang baik untuk kehidupan hari akhirat? Maknanya apa? Ketika dia periksa amalnya sedikit, bahkan disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, ada orang yang sejak kecil dia sudah beramal sebanyak-banyaknya, amal demi amal, sampai dia mati amal umur 70, 80, beramal terus kerjanya, hampir tidak ada dosanya. Kata Rasulullah, orang seperti ini masih melihat amalnya sedikit, padahal sudah kerjanya masih dia katakan ya laitani qaddamtu li hayati. Apalagi orang yang tidak beramal, dari balik dia sholat, zikir, baca Quran, umur 30 begitu, 40, 50, 60, 70 sampai mati dia menjadi orang yang baik. Ketika dia lihat amalnya, dia masih menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Dia anggap sedikit amal. Alhamdulillah. Apalagi yang tidak beramal. Maka inilah penyesalan. Baru dia merasa dulu tidak maksimal ya Allah, dulu hilang waktu sia-sia ya Allah, dulu harta tidak digunakan untuk yang baik ya Allah, dulu ini segala macam. Dia hanya menyesal. Maka yang terjadi, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka ketika Allah memberikan siksa waktu itu, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyaingi dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pernah sehebat Allah siksanya. Oh, Rambo itu disiksa di film itu kecil. Oh, Fir'aun menyiksa istrinya kecil. Oh, ada orang beriman yang dibakar itu masih kecil. Ada yang digergaji badannya masih kecil, kata Allah. Ada siksa yang lebih dahsyat nanti yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir. Dan siksa itu tidak ada seorang pun yang pernah memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Dan ketika Allah mengikat orang-orang kafir itu di neraka, tidak ada ikatan sekuat ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah lepas, Pak. Hari ini orang digari masih bisa kabur dia, Pak. Tapi ketika Allah menggarinya besok, tidak akan pernah kabur sama sekali dari Allah. Terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Katanya ini untuk Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan katanya dulu untuk Hamzah bin Abdul Muthalib, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah, mardiyah. Engkau ridha dan diridhai.
Engkau sayang dan disayangi. Engkau suka dan disukai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau jiwa yang tenang ke dalam kelompok hamba-Ku. Hamba yang Aku sayangi, hamba yang Aku muliakan, hamba yang Aku rindukan, dan yang terakhir wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surga. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan kita akan menjawab panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul. Siap ya Allah, kami mudah-mudahan menjadi hamba yang mutmainnah. Kami akan pulang kepada Engkau dalam keadaan ridha dan diridhai. Kami akan masuk ke dalam kelompok hamba-Mu, dan insya Allah masukkan kami ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.